Selamat siang Bu Reni, selamat siang Pak Joko. Selaku dosen penguji, selamat siang Bu Nini, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Corporate Social Responsibility berlandaskan Trihita Karana pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel. Saya, Dewayu Intan Sinta Ervika, NIM 16 2114149. Latar belakang: berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank di pedesaan dapat meningkatkan perekonomian desa. Salah satunya adalah lembaga perkreditan desa. Lembaga perkreditan desa ada di setiap desa adat di Bali. Lembaga perkreditan desa ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, yaitu mengenai pembagian keuntungan bersih lembaga perkreditan desa setiap tahunnya, di mana di dalamnya terdapat 20% dari keuntungan lembaga perkreditan desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 5% akan digunakan untuk dana sosial. Berdasarkan peraturan ini dapat memperlihatkan bahwa lembaga perkreditan desa memiliki kepedulian atau tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian dari Corporate Social Responsibility. Penerapan atau implementasi Corporate Social Responsibility pada suatu perusahaan kental kaitannya dengan budaya di mana perusahaan tersebut berada. Begitu pula implementasi CSR pada lembaga perkreditan desa yang ada di Bali, yaitu berdasarkan dengan filosofi Trihita Karana. Maka di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa Adat Ketewel. Implementasi di sini akan dilihat implementasi program CSR berlandaskan Trihita Karana, penggunaan dana program CSR berlandaskan Trihita Karana, serta dampak dari program CSR yang berlandaskan Trihita Karana. Adapun rumusan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa Adat Ketewel. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa Adat Ketewel. Tinjauan pustaka didasari dengan teori stakeholder dan teori legitimasi yang kemudian dapat mendukung penerapan program CSR dan selanjutnya didukung dengan teori Trihita Karana dan Trihita Karana sebagai basis program CSR. Adapun metode penelitian di sini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian di Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun subjek penelitian itu pengurus Desa Adat Ketewel, pengurus Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel, dan masyarakat Desa Adat Ketewel. Data penelitian itu data sekunder dan data primer. Untuk teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian, di sini pertama, peneliti akan melakukan menganalisis dan mendeskripsikan seluruh data primer, data sekunder dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian akan disajikan, yang pertama akan disajikan dalam bentuk tabel mengenai implementasi program CSR berlandaskan Trihita Karana. Yang kedua akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran mengenai penggunaan dana program CSR berlandaskan Trihita Karana dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya akan dilakukan penyajian data secara naratif mengenai dampak program CSR berlandaskan Trihita Karana. Dan yang terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana. Gambaran umum Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel berdiri sejak 1 Mei 1991, memiliki jumlah karyawan sebanyak 32 orang. Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel ini sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada, di mana Lembaga Perkreditan Desa menyebut LPD Ketewel Go Digital, dengan pembuktian memiliki MPIS dan ATM, yang dapat digunakan oleh Lembaga Perkreditan Desa atau nasabahnya dalam melakukan transaksi. Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel juga sudah melaksanakan CSR dengan memiliki komitmen untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menjaga lingkungan Desa Adat Ketewel.
Dasar dari pelaksanaan CSR yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, yang kedua Budaya Trihita Karana, dan yang ketiga Pararem atau rapat yang disepakati oleh desa adat. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan CSR Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel yaitu ingin berada di tengah-tengah masyarakat Desa Adat Ketewel, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Ketewel. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Implementasi program CSR berlandaskan Trihita Karana pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel dibuktikan dengan 8 program, di mana 8 program ini akan dikelompokkan ke dalam CSR atau Trihita Karana sebagai basis program CSR. Yang pertama, CSR berbasis prahyangan, yaitu memiliki tujuan untuk menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi Wasa. Program yang pertama, Punya. Punya ini akan diberikan ke Pura Payogan Agung dan komunitas seni sakral yang ada di Desa Adat Ketewel. Yang kedua, Bakti Upacara. Bakti Upacara inilah pemberian dana kepada Pura Kayangan 3 yang ada di Desa Adat Ketewel. Dan pemberian ini akan dilakukan 6 bulan sekali digunakan untuk upacara piodalan di Pura Kayangan 3 tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, itu pembuatan ogoh-ogoh. Pembuatan ogoh-ogoh inilah pemberian dana kepada pemuda yang ada di 11 Banjar di Desa Adat Ketewel, di mana digunakan untuk pembuatan ogoh-ogoh dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Kelompokan yang kedua itu adalah CSR berbasis pawongan, di mana yang bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia. Dalam hal ini, khususnya menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat Desa Adat Ketewel. Program yang pertama, beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Program ini diberikan kepada seluruh anak sekolah dasar yang ada di Desa Adat Ketewel yang memiliki prestasi dan kurang mampu secara ekonomi. Pemberian beasiswa ini akan dilakukan setiap semester. Program yang kedua adalah pakaian untuk pengemban pura. Pakaian ini akan diberikan kepada juru mangku. Juru mangku adalah orang yang bertugas untuk menyelesaikan upakara atau yadnya yang ada di Bali. Yang ketiga adalah ngaben masal. Ngaben masal ini akan diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Adat Ketewel dan juga juru mangku. Ngaben masal adalah proses pembakaran mayat yang dilakukan secara periode tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan manusia ke asalnya. Pengelompokan yang ketiga adalah CSR berbasis pelemahan yang memiliki tujuan untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Program yang pertama adalah Bank Sampah. Program Bank Sampah ini merupakan program CSR unggulan yang ada di Desa Adat Ketewel. Program Bank Sampah ini adalah pengumpulan sampah anorganik yang dilakukan oleh masyarakat setiap 1 bulan sekali dan dapat ditukarkan dalam bentuk tabungan. Selanjutnya, program yang kedua adalah unit penanganan sampah. Unit penanganan sampah ini adalah program pengumpulan sampah organik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Ketewel dilakukan setiap hari, dikumpulkan di depan rumah dan dilakukan pengangkutan oleh unit penanganan sampah. Setelah melihat implementasi program CSR berlandaskan Trihita Karana, selanjutnya di sini lihat penggunaan dana program CSR yang berlandaskan Trihita Karana. Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel, alokasi dana CSR terdiri dari dua. Yang pertama, alokasi dana CSR Peraturan Daerah Provinsi Bali. Di sini akan dilihat penggunaan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berdasarkan Trihita Karana sebagai basis program CSR. Bisa dilihat di sini pada tahun 2017, penggunaan dana tertinggi pada CSR yang berbasis prahyangan. Pada tahun ini, Lembaga Perkreditan Desa memberikan dana kepada komunitas seni sakral yang ada di Desa Adat Ketewel. Pada tahun 2018 dan 2019, penggunaan dana tertinggi pada CSR yang berbasis pawongan atau menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat Desa Adat Ketewel.
CSR yang kedua adalah alokasi dana CSR Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ketewel. Di sini akan dilihat penggunaan dana dari tahun 2017 sampai tahun 2019, di mana berdasarkan Trihita Karana sebagai basis program CSR. Bisa dilihat di sini penggunaan dana dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tertinggi pada CSR yang berbasis palemahan atau menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan Desa Adat Ketewel. Selanjutnya, setelah melihat penggunaan dana program CSR, di sini akan dilihat dampak dari program CSR yang berlandaskan Trihita Karana. Dampak yang pertama akan dilihat dari pihak internal. Pihak internal di sini adalah manajemen Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ketewel. Adapun dampaknya yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan pegawai terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widi Wase. Yang kedua, dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Desa Adat Ketewel terhadap Lembaga Perkreditan Desa. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Desa Adat Ketewel terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, itu dampak eksternal. Dampak eksternal di sini adalah masyarakat Desa Adat Ketewel. Selanjutnya, adapun dampaknya dapat meringankan beban upacara, yang kedua dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan yang ketiga dapat mempermudah masyarakat dalam pembuangan sampah dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Di sini juga masyarakat dapat keuntungan atas pengumpulan sampah yang dilakukan. Selanjutnya penutup. Yang pertama kesimpulan. Implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ketewel diimplementasikan dengan 8 program, di mana 8 program tersebut dapat dikelompokkan ke dalam Trihita Karana sebagai basis program CSR. Yang pertama adalah CSR berbasis perahyangan, yang kedua CSR berbasis pawongan, dan yang ketiga adalah CSR yang berbasis palemahan. Alokasi dana CSR Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ketewel bersumber dari dua. Yang pertama, alokasi dana CSR Peraturan Daerah Provinsi Bali di mana lebih menekankan dalam penggunaan atau digunakan untuk program CSR yang berbasis pawongan. Dan alokasi dana CSR Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ketewel itu lebih menekankan atau digunakan untuk program CSR yang berbasis palemahan. Dari sini dapat dilihat bahwa Lembaga Perkreditan Desa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya karena memiliki dana CSR atau alokasi dana CSR selain Peraturan Daerah Provinsi Bali. Setelah melihat penggunaan dana, di sini dampak yang dirasakan atas program CSR yang berlandaskan Trihita Karana. Manajemen Lembaga Perkreditan Desa dan masyarakat Desa Adat Ketewel merasakan dampak yang positif atas program-program CSR yang berlandaskan Trihita Karana. Keterbatasan penelitian ini terbatasnya waktu yang disediakan oleh Bendesa untuk melakukan wawancara. Adapun saran yang pertama, kepada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ketewel, sebaiknya menentukan jadwal pelaksanaan program agar masyarakat lebih banyak ikut berpartisipasi dan juga setiap program memiliki kepala atau penanggung jawab yang berbeda. Yang kedua, bagi lembaga perkreditan desa yang ada di Bali, sebaiknya mencontoh lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel, yang memiliki alokasi dana CSR selain alokasi dana CSR Peraturan Daerah Provinsi Bali. Selanjutnya, saran selanjutnya bagi peneliti selanjutnya, itu dapat melakukan penelitian mengenai implementasi program CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa selain lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.